Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada siang yang berbahagia ini kita sudah bisa memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah ini, yaitu hari yang ke-18. Mudah-mudahan 17 hari sudah kita lewati. Mudah-mudahan saum kita, ibadah-ibadah wajib kita dan yang sunnahnya mendapatkan ridho, sehingga ibadah kita bernilai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tentunya kita berharap mudah-mudahan saum hari ini, ibadah-ibadah yang wajib maupun sunnah, serta saum di hari-hari kedepannya, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan dan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya dan umatnya, termasuk mudah-mudahan kepada kita sekalian dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Salah satu rukun dari rukun Islam yang 5, sebagaimana kita fahami bahwa rukun Islam itu ada 5, yakni syahadat, yang kedua salat, yang ketiga adalah menunaikan zakat, yang keempat saum di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi siapa saja yang mampu untuk melaksanakannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya adalah mengenai makna dan hikmah di balik zakat. Hadirin jamaah rahimakumullah, zakat ini tadi termasuk bagian dari rukun Islam. Maka siapapun di antara kita yang mengaku sebagai seorang muslim yang sudah akil balik, ya, maka ada kewajiban kita untuk menunaikan zakat, ya. Di antara zakat itu adalah ada zakat fitrah dan zakat mal. Secara makna zakat itu terambil dari kata zaka yazki atau zakka yuzaki tazkiyatan. Maknanya secara harfiah adalah bisa bermakna suci, bersih, kemudian juga tumbuh, berkembang dan bertambah. Itu makna secara bahasa. Adapun secara istilah, bahwa zakat itu adalah pengambilan harta tertentu, ya, dalam jumlah tertentu, ya, dengan syarat dan rukun tertentu, dan dibagikan kepada golongan tertentu. Maka itulah zakat secara istilah. Maka ketika sebagian dari harta kekayaan kita, ya, yang dikeluarkan dalam jumlah tertentu, ya,
karena terikat dengan syarat dan aturan tertentu dan dibagikan atau diberikan kepada golongan tertentu, itulah dinamakan zakat, ya. Di dalam sebuah kitab dikatakan bahwa kenapa yang demikian dinamakan zakat, ya. Maka di dalam kitab itu dijelaskan wasumiyat bizalika, maka pengeluaran harta semacam itu dinamakan dengan zakat, ya. Fa innal mal, karena sungguhnya harta yanmu akan bertumbuh berkembang, ya. Kenapa? Bi barokati ikhrojiha, dikarenakan keberkahan yang terkandung di dalamnya karena mengeluarkannya dari sebagian harta tersebut, ya. Yang kedua, wa du'ail akhid, ya. Yang kedua adalah karena doanya para penerima zakat tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, korelasinya dengan tadi makna secara harfiah, bahwa salah satu makna secara harfiah zakat itu adalah tumbuh berkembang. Maka seorang ulama menjelaskan dalam kitab tersebut kenapa dinamakan zakat tadi, karena zakat itu yanmu, ya, innal mal yanmu, harta itu tumbuh kembang, ya. Kenapa bisa demikian? Karena keberkahan yang terkandung di dalamnya. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat, Bapak Ibu hadirin, ya, maka sesungguhnya di dalamnya sudah dijamin ada keberkahan, ya, yang Allah berikan di dalam harta yang kita keluarkan dan harta yang kita miliki tersebut, ya. Kemudian kenapa bisa bertumbuh berkembang, ya, selain dari keberkahan ketika kita mengeluarkannya, ya, karena yang kedua adalah bidu'ail akhiz, ya. Ada doa dari orang-orang, golongan-golongan orang-orang yang menerimanya. Bapak, Ibu misalkan mengeluarkan zakat, baik secara langsung misalkan kepada golongan fakir dan miskin, ya, maka insya Allah mereka akan mendoakan kepada kita, ya. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan oleh Bapak bisa mensucikan harta dan jiwa Bapak atau Ibu, gitu kan, ya. Mudah-mudahan hartanya keberkahan. Nah, itulah, ya. Kenapa bisa dikatakan zakat itu maknanya adalah tumbuh berkembang, dan kenapa bisa terjadi tumbuh berkembang? Di antaranya tadi selain keberkahan ada doa dari orang-orang yang menerimanya. Atau kita menitipkan kepada panitia zakat, ya. Seperti di sini ada panitia zakat, kita titipkan, ya. Ada ijab dan qabul, ya, maka panitia nanti akan mendoakan bapak atau ibu yang mengeluarkan zakat ini, ya, dari sana, ya. Maka ajarkallahu fima a'taita, semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang telah engkau keluarkan, ya. Ajarkallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita, dan semoga Allah memberikan keberkahan pada sisa harta yang ada pada diri bapak atau ibu. Kan begitu doanya juga, luar biasa, gitu kan, ya. Maka jelas logikanya begini Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah menitipkan harta kepada kita, ya, sekian, ya, ketika harta itu tidak dialirkan, ya, ibaratnya ketika kita punya teko diisi air penuh, ya, kemudian kemana ini air penuh ini, supaya terus nanti ada isi lagi terus berulang diisi, maka harus diisikan kepada gelas-gelas yang kosong, maka nanti kosong teko itu bisa diisi lagi. Maka demikianlah logikanya, ketika kita memiliki harta lalu kita tidak dialirkan harta tersebut, maka jangan heran, ya, kalau Allah tidak mau mengalirkan kembali hartanya kepada kita, ya. Yang terlebih bukan dari segi jumlahnya, yang terlebih dari sisi keberkahannya, dari sisi kenikmatan. Maka pantas ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ibrahim, bahwa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, ya.
Jika kalian bersyukur atas nikmatku, salah satu bentuk bersyukur kita dengan harta kita adalah mengeluarkan, menginfakkan, menzakatkannya dari sebagian harta kita, ya. Maka la azidannakum, kata Allah. Bapak Ibu hadirin, ada dua huruf taukid, ya, menurut kaidah bahasa Arab di dalam la azidannakum. Satu adalah lamut taukid, juga ada nun taukid, ya. La azidannakum, ya. Jadi sudah tidak kita ragukan lagi, pasti kata Allah akan aku tambahkan bagi kalian. Artinya bisa ia ditambahkan secara jumlah harta kekayaan kita. Kita berbisnis misalkan, ya, lalu kita keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, bisa terus berkembang. Bisnis kita terus mengalami kemajuan-kemajuan karena ada nilai keberkahan, ya. Atau bisa saja secara jumlah mungkin tetap, tetapi dari segi keberkahannya, kemanfaatannya dari harta itu, sehingga kita bisa merasakan kenikmatannya yang luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin kita merasakan bagaimana nikmatnya ketika kita sudah bisa memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, ya. Tiba-tiba misalkan kita lewat, ada orang yang meminta-minta, ya, di jalan atau ke rumah kita yang memang sangat-sangat sekali membutuhkannya, lalu kita berikan sebagian harta kepada mereka. Apa yang kita rasakan? Terkadang ada rasa kepuasan yang luar biasa dalam batin kita, ya. Apalagi ketika kita melihat orang tersebut, kalau kita memberinya uang lalu dia membelikannya lalu memakannya di hadapan kita, masya Allah, nikmatnya luar biasa, Pak. Itulah salah satu wujud la azidannakum dari Allah. Jadi la azidannakum di sana tidak mesti harus dalam hal kuantitasnya, artinya jumlahnya saja. Terkadang kan kita berpikirnya, ya, kata Allah katanya mau bertambah, tapi nyata asal tetap wae. Nah, mohon maaf, jangan salah kita menafsirkan ayat tersebut, ya. Bisa saja betul jumlahnya bertambah, atau dari sisi keberkahannya, kegunaannya, kemanfaatannya, ya, dari harta yang ada pada diri kita. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan sebagian dari hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, kamatsali habbatin, umpamanya sebiji, ya, atau satu biji, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, yang mana satu biji itu dapat menumbuhkan 7 tangkai, ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di dalam setiap tangkai ada 7 biji, ya. Artinya ketika kita jumlahkan ada 700, ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, ya. Dan Allah zat yang maha melipat gandakan liman yasha, kepada siapa saja yang ia kehendaki. Firman-Nya 700 kali lipat, ya. Tapi siapa tahu lebih daripada itu, karena wallahu yudha'ifu liman yasha, dengan kehendaknya Allah bisa melipat gandakan lebih daripada itu, ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekarang kita berada di bulan Ramadan, maka kewajiban harta yang kita keluarkan dari harta kita adalah dengan membayar atau menunaikan zakat fitrah, ya. Berapa yang harus mesti kita keluarkan? Semua sudah mafhum, semua sudah ma'ruf, sudah dipahami oleh semuanya. Hanya 2,5 kilogram dari beras yang biasa kita makan, ya. Pernah nggak kita berpikir, ya, ketika Allah hanya dalam setahun, ya, memerintah kita atau meminta, dalam tanda petik Allah meminta dari kita hanya 2,5 kilo, ya. Ketika dalam keluarga kita ada 4 orang, hanya 10 kilo yang Allah minta dalam 1 tahun. Pernah nggak kita berpikir berapa kuintal beras yang kita makan untuk 4 orang anggota keluarga kita dalam setahun? Padahal Allah hanya minta 10 kilo, ya. Kalau misalkan dikonversikan ke uang, Kota Bandung berdasarkan edaran dari Baznas, ya, provinsi, Kota Bandung itu kalau konversikan ke uang adalah paling minimalnya itu 32.000
ya, berarti jatuh di harga beras yang 13.000 1 kilonya. Ya, jadi Kota Bandung ini 32.000 minimalnya. Maaf Bapak ya, ketika ada edaran dari dari Basnas atau MUI misalkan Kota Bandung 32.000, bukan berarti itu semua kita harus 32.000. Ya, itu patokan minimal. Ya. Artinya nanti disesuaikan dengan yang biasa konsumsi oleh kita. Ya, bagi Bapak, Ibu yang biasa mungkin mengkonsumsi beras harga 20.000, ya tidak 32.000 Pak. 20.000 kali 2,5. 50.000 berarti. Nah itu ya. Jadi jangan menganggap udah 32.000, bukan. Itu batas minimalnya untuk Kota Bandung adalah 32.000. Ya. Atau dikembalikan tadi, disesuaikan. Bisa saja di antara kita ada yang memakan hanya yang harga 10.000 1 kilonya. Kan tidak hanya 25.000. Enggak, ya. Itu diambil kejujuran daripada kita. Atau ambil yang terbaik. Bahkan Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah itu bukan 2,5 kilogram Pak, tapi 3,8 kilogram, ya, pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat Imam Syafi'i, Maliki, Hambali memang 2,5 kilogram, ya, kalau dikonversi kepada kilogram, ya. Tapi Imam Abu Hanifah 3,8 kilogram. Itu untuk kehati-hatian, ya. Mana enggak kita mau ngambil yang mana, ya? Apa yang umumnya kita 2,5 kilogram atau 3,8 kilogram, itu zakat kita hanya sebagian. Sekarang zakat mal yang Allah minta hanya 2,5% Pak, ya, itu pun manakala harta kita sudah mencapai nisab. Kalau belum, ya tidak ada kewajiban untuk menunaikannya zakat itu. Tapi yang disuruh kepada kita infak, sedekah yang sifatnya itu sunnah, tidak wajib, ya. Zakat itu syaratnya apa? Di antaranya syaratnya apabila sudah mencapai nisab, ya. Berapa nisabnya? Dikonversikan kepada emas 83 gram atau 85 gram, ya. Bahkan untuk kehati-hatian yang terendah 83 gram. Ketika harga emas sekarang 1 juta misalkan 1 gramnya, maka 83 juta. Jadi Bapak Ibu ketika memiliki harta 83 juta, ya, maka sudah ada kewajiban. Apakah syaratnya hanya itu? Tidak juga. Ketika harta itu sudah mencapai haul, ya, atau 1 tahun. Ramadan yang lalu Bapak punya harta 83 juta. Ramadan sekarang masih tetap 83 juta atau bahkan bertambah. Maka wajib untuk Bapak atau Ibu mengeluarkan hanya 2,5% Pak dari 83 juta. Hanya berapa? Ya. Hitungannya dari 1 juta hanya 25.000, ya. Tapi terkadang kita yang terpikir oleh ingatan kita apa jumlah yang kita keluarkan. Aduh, 1 juta 25.000, jadi kurang, jadi itu 1 juta. Itulah yang kita pikirkan, yang 25.000-nya terkadang diingat-ingat. Sementara yang 975-nya tidak pernah kita pikirkan. Padahal ketika kita hitung banyak mana untuk kita dan untuk Allah, ya. Banyak untuk kita, karena Allah Maha tahu bagaimana sifat kita manusia ini. Cek orang Sundanya mah kadedemes, ya, manusia, ya, punya sifat kadedemes orang Sunda, serakah. Maka yang Allah minta itu hanya sebagian, ya, hanya 2,5% dari harta, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya lahan pertanian dan menghasilkan, maka 5% keluarkannya atau 10%, tergantung dari sistem pengairannya. Kalau pengairannya yang membutuhkan modal pakai irigasi misalkan, maka 5% keluarkannya. Tapi kalau yang ya 5%, kalau tidak 10%. Misalkan sistem perairannya tidak menggunakan irigasi atau tidak mengeluarkan modal, maka 10% keluarkannya. Dan kapan itu? Yauma hasodih di dalam Al-Quran. Artinya setiap panen Pak, itu pun sudah sampai nisabnya, gitu kan ya. Jadi nisabnya berapa? Kalau pertaniannya adalah sebanyak ketika menghasilkannya 650 kg, ya. Dari kalau sebelum itu tidak ada kewajiban, tapi ketika sudah mencapai 650 kg, misalkan Bapak punya sawah di kampung, Ibu punya sawah di kampung, ya. Ingat, setiap panen dilihat, dikontrol berapa kuintal menghasilkannya panen itu. Ketika 650 kg sudah ada kewajiban mengeluarkan zakatnya.
Lihat dulu sistem pengairannya seperti apa. Apakah pakai modal atau tidak? Kalau pakai modal, keluarkan 5%. Hanya 5% Pak dari 650 kg. Berapa kilo yang kita keluarkan? Itu yang dituntut oleh Allah. Atau hanya 10% apabila tidak mengeluarkan modal. Berarti dari 650 hanya 65 kilo Pak. Ya, yang Allah minta itu, yang Allah tuntut kepada kita. Tapi terkadang cobaannya, ujiannya sekali lagi agak berat kita, sehingga yang kita terpikirkan yang 65 kilonya tadi, ya. Padahal 595 kilo, 585 kilo masih ada pada diri kita untuk dikonsumsi oleh kita dan keluarga. Ya. Luar biasa, ya. Nah, seperti jadi itulah kewajiban kita mengeluarkan zakat. Maka kemudian apa hikmah di balik kita mengeluarkan zakat? Ya, di antaranya di dalam surah At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, satu untuk membersihkan, dan yang kedua untuk mensucikan jiwa kita. Barangkali selama kita mencari atau mengusahakan harta kekayaan kita, ya, baik dalam hartanya itu sendiri ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, atau caranya kita dalam mencari tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka itulah salah satu fungsi daripada zakat, untuk membersihkan, mensucikan, ya. Maka itulah keadilan Allah, gitu ya. Itu sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, ya. Supaya jiwa kita tenang, bahwa di sana washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum, ya. Bahwa sesungguhnya doamu itu adalah membawa ketenangan bagi kalian atau bagi mereka, ya. Nah, mensucikan supaya harta kita, diri kita, jiwa kita suci di hadapan Allah, itu kan, ya. Juga tadi sakanun lahum, ya, memberikan ketenangan, kenyamanan, ketentraman jiwa kita. Maka jangan heran Pak, ya, jangan dianggap orang yang hartanya banyak tuh senang, tenang, tidak, ya. Mungkin kita merasakan, ya, bagaimana dengan siun ayam maling tiala, takut ada KPK tiala, takut itu ini dan lain sebagainya, dititipkan di bank, takut banknya terkena likuiditas dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi terus kita berpikir, ya. Karena takut ketahuan, misalkan lalu kita mengungsi di mana, rumah yang mewah, mobil yang mewah, siapa yang merasakannya? Pembantu kita akhirnya setiap hari, ya. Mobilnya enak saja oleh pembantu, sementara yang punyanya di apartemen, setiap hari kerjanya naik Grab, gitu kan, atau naik taksi atau naik ojek, ya. Nah, sementara pembantunya pakai Alphardnya, pakai Mercy-nya, pakai BMW-nya, rumahnya dipakai, gitu kan, ya. Nah, seperti itu. Maka apakah itu akan memberikan ketenangan? Saya jamin tidak. Maka solusinya dengan kita berzakat, berinfak dan bersedekah. Maka insya Allah, karena itu jaminan dari Allah, ya. Dengan berzakat harta kita disucikan, jiwa kita dibersihkan, ya. Kemudian juga diberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu masih banyak hikmah-hikmah lain. Di antaranya juga adalah untuk kita empati, menumbuhkan sifat dan rasa empati kepada sesama, ya. Karena manusia ini ditakdirkan tidak sama. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang kaya, ada yang miskin. Maka inilah fungsi zakat, ya. Tadi salah fungsinya adalah untuk mengalirkan, Pak, supaya Allah terus mengocorkan kembali rezekinya kepada kita, ya. Kita alirkan. Maka dalam konsep kita kan ketika menerima pemberian, kita ucapkan terima kasih. Maka apa yang kita terima harus dikasihkan, ya. Sebagian kita menerima, kita kasihkan, kita menerima, kita kasihkan, kan begitu, ya, konsepnya. Di dalam filosofi bahasa kita juga begitu filosofinya. Kita terima, kita kasih, ya, supaya ada keseimbangan. Di dalam ayat lain, di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7, kaila dulatam bainal agniya minhum, ya. Hal itu supaya harta itu
tidak mengalir, ya, tidak terjadi sirkulasinya hanya di orang-orang kaya saja, begitu kan ya, supaya ada keseimbangan ya dalam pengaturan dan sirkulasi tentang harta ya. Sebab sesuatu itu akan kacau manakala sistem sirkulasi itu sudah tidak benar ya, sudah tidak baik. Dalam harta pun begitu. Kalau sistem sirkulasinya dalam harta itu tidak benar ya, hanya berputar di golongan orang-orang kaya saja, itu berarti tidak benar. Tunggu kehancuran, kata Allah ya, tunggu kehancuran. Maka jangan sampai harta kita membawa kita dalam kehancuran. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan sebesar apapun dari harta kita yang kita keluarkan di jalan Allah, mudah-mudahan sebagaimana janjinya Allah akan dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.